Halo, selamat datang kembali di kuliah Operasi Perpindahan Kalor. Kali ini, kita menginjak materi konveksi paksa di dalam pipa. Ini merupakan kasus yang sangat penting kamu ketahui sebagai proses engineer, karena fluida proses ditransportasikan dari satu tempat ke tempat lain dengan pipa. Perubahan temperatur banyak terjadi saat fluida dialirkan dari satu unit ke unit lainnya. Penyelesaian kasus-kasus konveksi paksa bergantung pada karakteristik alirannya, yaitu laminer, turbulen, atau transisi. Karena itulah, kamu perlu menentukan rezim aliran dahulu dengan bilangan Reynolds. Masing-masing rezim aliran akan memberikan nilai H yang berbeda yang harus ditentukan melalui persamaan empirik. Pertama, untuk rezim laminer. Berikut adalah persamaan yang dapat kamu gunakan untuk menentukan nilai koefisien filmnya. Seperti kasus konveksi sebelumnya, nilai H dapat kamu temukan dengan menentukan bilangan Nusselt dahulu. Dalam persamaan ini, bilangan Nusselt merupakan fungsi dari bilangan Reynolds, bilangan Prandtl, viskositas fluida pada temperatur rata-rata, dan viskositas fluida di temperatur dinding pipa. Pada rezim laminer, nilai koefisien film sangat dipengaruhi oleh posisi, sehingga dalam menentukan laju panasnya, delta T yang digunakan adalah delta T rata-rata aritmatik. Selanjutnya untuk rezim turbulen. Laju perpindahan panas jauh lebih besar pada kondisi turbulen, sehingga umumnya proses perpindahan panas di industri dikondisikan pada rezim ini. Untuk fluida-fluida yang sangat lazim, seperti udara atmosferik, air, dan cairan organik, penentuan koefisien film rezim turbulen dapat ditentukan dengan persamaan empirik sebagai berikut. Bagaimana dengan rezim transisi? Fenomena konveksi paksa pada rezim transisi tidak dapat diwakili dengan satu persamaan empirik. Untuk menentukan nilai koefisien film, digunakan grafik berikut. Sumbu X menunjukkan nilai bilangan Reynolds dan sumbu Y menunjukkan persamaan yang mengandung komponen HA. Oke, secara umum kalian sudah mengetahui prosedur untuk menentukan koefisien film konveksi di dalam pipa. Dalam aplikasinya, kalian mungkin akan menemukan kasus di mana penampang pipa tidak berupa lingkaran seperti pada umumnya. Apakah ini akan berdampak pada penentuan koefisien filmnya? Ya, maka dalam perhitungan bilangan Reynolds-nya, kalian perlu menggunakan diameter ekivalen. Secara umum, diameter ekivalen didefinisikan sebagai 4 kali luas penampang saluran dibagi dengan perimeter yang terbasahi. Berikut adalah contoh-contoh bentuk pipa di luar pipa sirkular yang harus ditentukan terlebih dahulu diameter ekivalennya. Selanjutnya, efek ujung pipa. Selama ini, dalam berbagai kasus, kita selalu mencari koefisien film dengan mengasumsikan bahwa pipa sangat panjang dan tidak ada ujungnya. Pada kenyataannya, bagaimana cara menghitung koefisien film pada pipa yang tidak terlalu panjang? Nah, berikut adalah persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai koefisien film pada pipa yang panjangnya terbatas setelah kita mengetahui nilai koefisien film pada pipa yang sangat panjang. Poin terakhir dari segmen ini adalah perpindahan panas pada media berupa logam cair. Dalam beberapa industri, digunakan logam cair sebagai media perpindahan panas, contohnya pada reaktor nuklir. Hal ini dilakukan karena logam cair memiliki kapasitas panas yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan pada rentang temperatur operasi yang besar. Untuk menentukan nilai koefisien film pada logam cair, kita menggunakan persamaan yang merupakan fungsi dari bilangan Peclet. Oke, kita sudah membahas topik konveksi paksa di dalam pipa. Di segmen berikutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai topik ini. Sampai jumpa!